Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 241. Kabel-kabel tergantung di mana-mana di daerah kumuh, dan rumah-rumah berbaris berantakan. Seharusnya diturunkan puluhan tahun yang lalu, tetapi itu tidak pernah terjadi. Gang sempit, dinding kotor, tanah tidak rata, dan bayangan mengingatkan Hao Ren tentang masa kecilnya. Xie Yujia berjalan di samping Hao Ren, dan ada dua bayangan kecil di depan mereka, sama seperti ketika dia mengikuti Little Older Brother sekitar sebagai wortel kecil. Dia tidak tahu bahwa dia masih akan mengikuti Hao Ren sekarang karena dia lebih tua juga. Agak melelahkan, tetapi tidak ada pilihan lain. Penampilan Little Older Brother yang tepat waktu telah memenuhi harapan masa kecilnya. Romansa tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Tidak peduli seberapa pintar seorang wanita, dia bisa menjadi bisu ketika dia jatuh cinta. Little White melompat keluar dari lengan Xie Yujia untuk mengejar anak anjing ras campuran di dekatnya. Anak anjing itu belum pernah melihat sesuatu dengan temperamen yang lebih kuat daripada seorang Mastiff Tibet, jadi ia segera diam. Little White kehilangan minat di dalamnya dan kembali ke sisi Hao Ren. Sulit baginya untuk menemukan teman bermain karena kemampuannya. Namun, Little White sendiri sangat pemilih. Banyak siswa ingin memeluknya ketika Xie Yujia membawanya ke permainan. Tapi itu tidak membiarkan siapapun kecuali Hao Ren menyentuhnya. Hanya gadis-gadis cantik yang memiliki kesempatan untuk memeluknya. Itu melompat-lompat di sekitar Hao Ren dan Xie Yujia seperti bola putih halus ketika mereka tiba di gudang nenek tua. Dinding gudang dibagikan kepada tetangga, dan dinding depan hanya selebar dua pintu yang disatukan. Ada sebuah jendela yang sepertinya belum dibuka selama bertahun-tahun dan sebuah pintu kayu tua. Dinding itu condong keluar, menunjukkan betapa berbahayanya hidup di dalam. Seorang pertapa sejati tinggal di tempat yang ramai ini. Hao Ren tidak akan pernah berpikir bahwa seorang Master Super yang sekuat Lu Linlin dan Lu Lili tinggal di tempat seperti itu. Nenek, nenek. Xie Yujia melangkah maju untuk mengetuk pintu. Tidak ada jawaban setelah beberapa menit. Xie Yujia sedikit khawatir. Dia melihat tetangga sedang memasak, jadi dia pergi, "Maaf, Bibi. Apakah nenek tua di rumah? Aku belum melihatnya selama beberapa hari." Meskipun dia biasanya tidak banyak keluar, jawab wanita itu saat dia memasak. "Terima kasih." Xie Yujia kembali ke Hao Ren dan menatapnya, khawatir. "Apakah kamu pikir sesuatu terjadi pada nenek?" Dia merasa tidak enak akhir-akhir ini. Hao Ren berasumsi bahwa nenek tua itu tidak fana ketika dia bertemu dengannya di konvensi perdagangan di surga kelima. Tapi Xie Yujia masih tidak yakin apakah itu mimpi. Dari apa yang dia ketahui, kondisi kesehatan nenek tua itu sangat mengkhawatirkan. "Kita bisa membuka pintu dan melihat ke dalam?" tanya Hao Ren. Di satu sisi, dia ingin melihat tuan seperti apa nenek tua ini. Di sisi lain, Xie Yujia benar-benar mengkhawatirkannya. Sulit dikatakan tentang orang tua yang tinggal sendirian. Xie Yujia merasa kasihan padanya, jadi dia datang untuk mengunjungi, menemani, dan merawatnya setiap akhir pekan. Mari kita mencari cara untuk masuk ke dalam." Xie Yujia mengerutkan kening dan mengangguk. Hao Ren meletakkan tangannya di pintu dan sedikit memaksa. Ledakan. Pintu rapuh terbuka di bawah gempa. Tidak ada ubin yang berjejer di ruangan itu. Kunci besi busuk jatuh ke tanah yang basah. Hao Ren mengambilnya dan memeriksa tempat itu dengan cermat. Dia tidak ada di kamar. Xie Yujia membuka pintu untuk membiarkan udara lembab keluar. Dia pernah menawarkan nenek tua uang untuk merenovasi tempat itu, tetapi dia tidak menyetujuinya. "Nenek tidak ada di sini. Dia mungkin keluar." Xie Yujia sebenarnya sedikit lega melihat dia tidak ada di kamar. Hao Ren mengangguk dan melihat sekeliling ruangan. Dia tidak yakin apakah itu sangat kasar untuk masuk ke wilayah pembudidaya lain. Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah sejak dia datang dengan Xie Yujia. Tempat tidur kayu lebar, meja, dan set kursi, mangkuk di atas meja dengan celah di dalamnya, sepasang sumpit hitam, dan ketel tua sepertinya adalah segalanya yang dimiliki nenek tua itu. Dia bahkan tidak punya selimut. "Nenek memberitahu aku bahwa putranya akan datang mengunjunginya beberapa hari yang lalu. Mungkin dia keluar dengannya. Akan lebih baik baginya untuk tinggal bersama putranya mengingat berapa usianya." Xie Yujia berjalan mengitari ruangan yang suram dan sempit itu dan berkata. Dia lebih yakin bahwa itu hanya mimpi sekarang.
Nenek tua itu bahkan kesulitan berjalan, bagaimana dia bisa membawanya ke langit untuk berkunjung. Sedangkan untuk gelang, dia pikir mungkin dia lupa membelinya di pasar malam tadi malam karena kekacauan. Apa yang dipikirkan seseorang tercermin dalam mimpi seseorang. Dia bahkan bermimpi mendapatkan gelang ini dari surga. Semakin dia memikirkannya, semakin konyol rasanya. Dia merasakan perasaan terasing ketika dia berpikir tentang dirinya sendiri yang menangis dalam pelukan Hao Ren dalam mimpi itu. Di mana selimut nenek? Dia bahkan tidak membutuhkannya ketika dia tidur. Xie Yujia tiba-tiba khawatir tentang kondisi kehidupan nenek tua itu. Dia menepuk Hao Ren saat dia dengan hati-hati memeriksa setiap sudut ruangan. Apa yang kamu lihat? Oh, aku mencoba melihat apakah struktur ruangan itu logis, kata Hao Ren. Dia membaca banyak buku arsitektur akhir-akhir ini dan memiliki beberapa pengertian dan konsep ruang. Dia menemukan ruangan itu tidak sesederhana kelihatannya. Tilt masing-masing tampaknya memiliki alasannya. Bahkan genangan kecil tanah mengikuti hukum yang tepat. Ini adalah formasi array. Dengan kata lain, itu adalah sumi space yang dibangun di dunia nyata. Hao Ren dan Xie Yujia memasuki dunia nenek tua begitu mereka melangkah di pintu. Sama seperti Little White di kalung Hao Ren, keduanya berada di dalam ruang sumi nenek tua. Mungkin itu hanya mutiara kecil di tangannya, dan dia mungkin sudah merasakan masuknya Hao Ren dan Xie Yujia. Hao Ren tersentak memikirkan hal itu. Struktur apa yang bisa dimiliki oleh gudang yang rusak seperti ini? Xie Yujia menyeret lengan Hao Ren. Bantu aku membalik papan tempat tidur. Selimut nenek bisa jadi ada di bawahnya. Itu bagus di luar, jadi aku akan menggantungnya di bawah matahari sebentar. Dia membawa Hao Ren ke samping tempat tidur. Hao Ren menggunakan kekuatannya untuk membalik papan tempat tidur hitam. Ledakan. Sinar cahaya emas hampir membutakan mereka. Setelah mata mereka terbiasa dengan cahaya yang kuat, mereka melihat harta yang tak terhitung jumlahnya, teknik, dan ramuan tepat di depan mereka. Bab 242. Apa ini? Xie Yujia membelalakkan matanya dan bertanya Hao Ren. Area itu menjadi 3 bagian dengan kawat logam yang berkilauan dengan cahaya perak. Di bagian kiri ada berbagai jenis harta dharma. Di bagian tengah ada gulungan teknik penanaman yang ditumpuk rapi. Di bagian kanan ada botol pil eliksir. Jelas, formasi array 5 elemen pedang Hao Ren telah dipilih dari koleksi ini. Melihat pada harta dharma yang memancarkan natur esens yang luar biasa, Hao Ren merasakan itu adalah harta dharma tingkat atas yang lebih kuat daripada tombak emas naga Zheng Yitao. Setiap dari mereka bisa dijadikan harta dharma natal. Memekik pintu kayu di belakang mereka didorong dengan lembut. Xie Yujia yang terkejut dengan apa yang dilihatnya terkejut oleh suara itu. Dia dan Hao Ren memutar kepala secara bersamaan dan menemukan nenek tua itu berjalan ke dalam ruangan perlahan-lahan dengan seikat sayuran di tangannya. Nenek, kami tidak mencoba mengintip barang-barangmu. Xie Yujia tergagap dan tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Hao Ren segera menurunkan papan tempat tidur. Nenek tua itu berjalan mendekat dan meletakkan sayuran di atas meja. Menarik keluar dari kursi, dia mengangguk pada Hao Ren dan Xie Yujia dan menunjuk ke papan tempat tidur. Hao Ren menarik Xie Yujia yang terkejut untuk duduk di papan ranjang. Aku hanya punya beberapa kata untuk mengatakan kepada kamu. Melihat Xie Yujia dan Hao Ren, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Hao Ren. Kamu harus menikahi Xie Yujia. Aku sudah membuat keputusan, katanya. Xie Yujia bingung. Itu saja. Kamu bisa pergi sekarang. Nenek tua itu melambaikan tangannya pada Hao Ren. Sebelum Hao Ren bisa mengeluarkan kata-kata, kekuatan besar mendorongnya keluar. Sikap sombongnya lebih agresif daripada gabungan Zhao Kuo dan Zhao Guang. Tepat ketika Hao Ren keluar dari gudang, suara nenek tua keluar darinya. Hari ini aku berkunjung lagi ke kuil Dewa Naga. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan menangani masalah ini sendiri. Mengenai Istana Naga Lautan Timur, aku akan mengunjunginya secara langsung. Petik 2. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat meledak di belakang Hao Ren di jalur sempit, mendorongnya maju lebih dari selusin langkah. Itu adalah hukuman kecil untuk sikap ambivalen Hao Ren terhadap Xie Yujia. Setelah rasa sakit, Hao Ren merasakan esens alam murni yang berasal dari ledakan dan memasuki tubuhnya. 4 bukaan dibuka di Dragon Core. Itu adalah hadiah kecil untuk perawatan penuh perhatiannya untuk Xie Yujia dalam 2 hari terakhir. Hao Ren melihat ke belakang dan menemukan bahwa dia berada di gerbang Universitas East Ocean.
Nenek tua itu telah melemparkannya dari satu tempat ke tempat lain. Teknik memanipulasi ruang ini bahkan melampaui kemampuan Zhao Kuo dan Su Han. Nenek tua itu adalah sosok yang lebih kuat daripada master tingkat Qian. Apa yang di atas tingkat Qian? Itu adalah alam naga langit atau alam formasi jiwa. Membunyikan. Membunyikan. Bunyi klakson mobil mengejutkannya dari linglung. Dia melihat sekeliling dan menemukan dia berdiri tepat di depan gerbang, menghalangi mobil masuk sekolah. Dia melangkah ke samping. Kemudian dia berjalan ke gedung asramanya dan menumbuhkan bulir bayangan pedang bayangan cahaya saat dia berjalan. Bang! Bang! Ledakan berturut-turut muncul di Dragon Core Haoren. Ledakan membuka lebih dari selusin bukaan. Sekarang, 39 pembukaan telah dibuka, dan dia akan mencapai tingkat Zen setelah membuka satu lagi. Dengan memberinya dorongan dalam kekosongan, nenek tua itu mengubur ledakan kecil di tubuh Haoren. Haoren memicu peledak dengan menumbuhkan bulir bayangan pedang bayangan cahaya, dan mereka membuka lubang itu. Metode membuka kunci ini cukup agresif, dan Haoren hampir memuntahkan seteguk darah di bawah kekuatan besarnya. Namun, setelah ketidaknyamanan sementara, ia merasa segar kembali. Dia sengaja meninggalkan satu pembukaan untuk Haoren untuk membuka kunci. Sebenarnya, dorongan nenek tua itu lebih merupakan hadiah daripada hukuman. Dia tahu tahap awal gulir bayangan pedang bayangan cahaya lambat dan baru saja memberinya dorongan. Merasakan perubahan di tubuhnya, Haoren terkejut. Ketika ia berjalan menuju gedung asramanya, tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa jika nenek tua itu menguburnya dalam peledak besar, bukan peledak kecil, ia akan mati berkeping-keping alih-alih membuka bukaannya. Mendengar hal ini, Haoren berkeringat. Dia masuk ke gedung asrama No. 7 dan di pintu asramanya, dia mendengar teriakan kartu yang datang dari kamar. Melihat Haoren masuk ke kamar, mereka langsung berteriak, "Ren, kamu berhutang budi pada kami." Petik 2. Kenapa? Haoren pura-pura bodoh. Untuk merayakan kemenanganmu memenangkan Xie Yujia. Jika kamu tidak mentraktir kami makan, kami akan mencurinya dari kamu. Jika kamu melakukannya, kami akan membantu kamu melindunginya dari pelecehan di masa depan dari orang lain. Mereka mengancam. Melihat wajah bersemangat mereka, Haoren jengkel. Oke, baiklah. Aku akan mengundang kamu untuk makan malam dalam beberapa hari. Faktanya, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa berurusan dengan pria biasa yang berani mendekati Xie Yujia, dan kekuatan gabungan dari orang-orang di seluruh ruangan tidak ada tandingannya. Tapi Haoren tersentuh oleh persahabatan persaudaraan di sekolah, dan dia menebak itu sebabnya Zhao Hongyu mengirim Zhao Yanzi untuk belajar di sekolah. Setelah mandi di kamar mandi, Haoren menemukan Zhou Liren dan yang lainnya masih bermain kartu. Dia naik ke tempat tidur atasnya untuk berkultivasi. Nenek tua itu telah membuka lebih dari 10 bukaan di Dragon Core-nya dengan satu serangan ringan, dan dia perlu menghabiskan satu malam untuk memadatkan kerajaan. Senin pagi datang dalam sekejap mata. Haoren bangkit dan berjalan ke balkon. Mendongak, dia menemukan banyak pembudidaya telah mengepung istana 9 naga di langit. Itu tampak seperti sarang lebah yang dikelilingi oleh banyak lebah. Aku mengamati langit malam dan merasa bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Dengan pijamannya, Zhou Liren berjalan ke balkon dan berdiri di belakang Haoren. Haoren kembali menatapnya dan terkejut. Zhou Liren kemudian berubah menjadi ekspresi menggoda yang biasa dan mendekat ke Haoren. Saudaraku Ren, apakah menurutmu keindahan kembar akan membuat keributan ketika mereka mengetahui bahwa kau dan Xie Yujia akan pergi? Baru sadar pada Haoren bahwa ini adalah hal penting yang disebutnya. Haoren meliriknya dengan menyerah. Saudara Ren, bantu aku dan beri aku kesempatan dengan keindahan kembar, oke? Zhou Liren mencondongkan tubuh lebih dekat ke Haoren dan hampir meneteskan air liurnya di bahu Haoren. Haoren menatapnya, tak bisa berkata-kata. Mungkin di mata para lelaki, Lu Linlin dan Lu Lili mengabaikan mereka karena para saudari menyukai Haoren. Haoren menatap langit yang gelap lagi dan memberikan prioritas pada bisnis Nine Dragon Palace. Dia menebak alasan Zheng Yitao tidak datang kepadanya untuk mendapatkan kembali harta dharma kelahirannya adalah bahwa dia sedang bersiap untuk memasuki 9 naga istana. Hari ini adalah hari para pembudidaya akan membobol istana 9 naga. Haoren meninggalkan gedung asrama dan pergi untuk menemukan Su Han di kantornya. Seolah dia tahu Haoren akan datang, pintunya terbuka ketika dia sampai di sana. Ada lebih banyak pembudidaya daripada waktu di masa lalu. Sebagian besar pembudidaya sekte di surga ke-6 telah datang.
Tanpa upacara apapun, Su Han sampai pada intinya. Di langit di luar jendela, Realm Shield yang berwarna dan berkilauan seperti lebah terbang di sekitar Nine Dragon Palace. Haruskah kita meminta Lu Linlin dan Lu Lili untuk bergabung dengan kita? Tanya Hao Ren. Tidak. Ada terlalu banyak orang yang mencoba masuk ke istana, jauh lebih dari yang aku harapkan. Aku khawatir aku akan memiliki terlalu banyak di piring aku jika mereka bergabung dengan kami, kata Su Han ringan. Kapan kita akan melakukannya? Tanya Hao Ren. Sekitar jam 10, jawab Su Han. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Hao Ren lagi. Berkultivasi. Su Han melemparkan kata ini padanya sebelum duduk bersila dan menutup matanya. Hao Ren tersedak kata-katanya dan duduk di tempat yang biasa. Denatur Essence di kantor Su Han lebih intens daripada di luar, hasil dari formasi array yang dia bangun di sekitar ruangan. Hao Ren berkonsentrasi pada kultivasinya, berharap dia bisa membuka pembukaan terakhir dan mencapai level Zen yang merupakan tonggak penting. Dalam sekte budidaya, tingkat Zen adalah setara dengan alam formasi inti. Namun, satu langkah ini akan membutuhkan waktu yang lama bagi orang untuk mencapainya. Butuh beberapa pembudidaya hanya beberapa bulan atau bahkan beberapa hari, tetapi mungkin juga butuh bertahun-tahun. Bagi beberapa petani, mereka tidak akan pernah mencapai ranah ini sepanjang hidup mereka. Dengan bantuan Dragon Core, kecepatan kultivasi Hao Ren hampir ratusan kali lebih cepat daripada kultivator biasa. Jika seorang kultivator biasa berlatih gulir bayangan pedang bayangan cahaya, ia akan maju seperti siput. Denatur Essence memasukkan benang demi benang tubuh Hao Ren. Ia pergi ke Dragon Core dan memeliharanya. Gulir bayangan pedang membelah cahaya bukan teknik tercepat, tapi itu yang paling stabil. Seperti detak jantung, 39 lubang bergetar pada saat bersamaan, menghubungkan diri mereka dengan tubuh Hao Ren. Apakah itu perasaan tingkat Zen? Yang disebut formasi inti adalah proses pembentukan inti emas dalam tubuh seseorang. Zen level untuk pembudidaya naga proses mengaktifkan sepenuhnya inti naga di dalam tubuh. Sementara Hao Ren menikmati perasaan di tubuhnya dan mencoba menemukan kesempatan untuk menerobos, Su Han duduk di seberangnya berkata tiba-tiba, sudah waktunya. Ayo pergi. Dengan kilatan putih, Su Han menarik Hao Ren ke langit tinggi di bidang energi. Ekspresinya lebih suram daripada sebelumnya seolah-olah dia bertekad untuk membuat perjalanan ke Nine Dragon Palace sukses besar dengan Hao Ren sebagai peta langsungnya. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan pedang mengelilingi istana 9 naga yang besar. Mereka semua menunggu saat terbaik untuk menerobosnya. Ledakan. Su Han melepaskan auranya dari seorang pembudidaya tingkat kian tingkat menengah. Alam jiwa yang baru lahir. Para pembudidaya terdekat dari Realm pendirian yayasan dan alam formasi inti terkejut dan dipindahkan ratusan meter dari mereka. Penggarap naga tingkat kian. Seseorang berteriak. Mengabaikan komentar mereka, Su Han melihat ke belakang dan melihat Hao Ren berdiri di belakangnya dan memegang erat-erat ke lengannya. Wajahnya berubah pucat. Berangkat. Menatap tanah puluhan ribu meter di bawahnya, Hao Ren terus mencengkeram lengan lunak Su Han. Apakah kamu bercanda? Kamu bisa terbang dengan pedang, tetapi aku akan mati jika jatuh. Di bawah tatapan para pembudidaya yang berjarak ratusan meter, Su Han tidak bisa menjaga ketenangannya sebagai seorang master lagi. Dia menabrak dada Hao Ren dengan sikunya. Lepaskan dan lepaskan binatang rohmu. Little White. Hao Ren membeku sesaat sebelum melepaskan salah satu lengan Su Han dan mengeluarkan White Little berbulu dari ruang tersembunyi. Lempar keluar, perintah Su Han. Aduk itu. Hao Ren bingung. Meskipun Little White terkadang tidak tahu malu, dia masih menyukainya. Si kecil ini malas. Ia memiliki kekuatan. Su Han kehilangan kesabaran, meskipun kerutannya sangat cantik. Little White memandang Hao Ren dengan polos, tetapi Hao Ren memutuskan untuk mempercayai Su Han. Dia melemparkan Little White ke langit. Kruf. Kruf. Little White jatuh seperti batu. Su Han. Tolong si kecil putih. Teriak Hao Ren dengan cemas. Ledakan. Puluhan meter di bawah mereka, Little White tumbuh besar. Api muncul di keempat cakarnya, dan itu terbang. Bab 243. Little White melayang di udara dengan 4 cakarnya diselimuti api sebelum terbang ke Hao Ren dengan enggan. Anjing sial. Kamu berani menyembunyikan kekuatanmu dariku. Hao Ren mengulurkan tangan dan memukulnya dengan keras. Itu mempermalukan semua Snow Lions. Hao Ren menduga bahwa Little White pasti telah diusir oleh Snow Lions lain karena caranya yang tidak tahu malu.
Itu pasti anak yang malas dan menyusahkan yang memiliki nafsu makan besar. Setelah makan begitu banyak pil pengisian esensi, itu wajar bahwa itu telah meningkat, komentar Su Han ringan sebelum mendorong Hao Ren dari pedangnya. Hao Ren kehilangan keseimbangan, dan dia segera menepikan punggung Little White. Dengan setetes, Little White bisa membawa Hao Ren di punggungnya. Bis roh tingkat tinggi perlu mengkonsumsi lebih banyak Nature Essence, yang berarti akan membutuhkan lebih banyak eliksir, lanjut Su Han. Hao Ren ragu-ragu selama beberapa detik sebelum bertanya, bisakah itu menurunkan tingkat sebelumnya? Tidak, jawab Su Han dengan dingin. Hao Ren terdiam. Meskipun cukup gagah untuk menaiki Little White, itu cukup berat untuk memberinya makan dengan benar. Tampaknya persediaan eliksir dan herbal surgawi selama 1 bulan yang dia persiapkan untuk Little White tidak akan bertahan setengah bulan. Jika pembudidaya di dekatnya tahu bahwa Spirit Beast ini harganya lebih dari 40 batu roh tingkat menengah dalam setengah bulan, mereka akan tercengang. Minggir. Tiba-tiba, suara sombong terdengar di dekatnya. Zheng Yitao, Pangeran Mahkota Samudra Barat, sedang duduk di atas alis emas yang besar, dan dialah yang mengucapkan kata-kata arogan itu. Berdiri di belakangnya adalah Qin Shaoyang yang mengendalikan pesawat ulang-alik emas. Siapa anak ini? Para pembudidaya di dekatnya akan memberi pelajaran pada Zheng Yitao ketika mereka menemukan aura Qin Shaoyang yang berada di tingkat kian tingkat rendah. Alam jiwa yang baru lahir. Para pembudidaya manusia takjub dan mundur ratusan meter. Bahkan dengan latar belakang sekte kultivasi, mereka tidak berani mengacaukan Naschen Soul Realm Cultivator. Dalam jarak 1 kilometer, Su Han dan Hao Ren, Qin Shaoyang dan Zheng Yitao saling berhadapan. Bapak, Qin, aku ingat bahwa kamu dikeluarkan ke Northwest dingin yang pahit. Kenapa kamu ada di sini? Su Han berkata kepada Qin Shaoyang dengan sarkastik. Aku ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepada kamu. Sebagai seorang inspektur, beraninya kamu mencoba masuk ke 9 naga istana tanpa izin, balas Qin Shaoyang. Wajah Su Han jatuh, tidak ingin berdebat dengannya. Jelas bahwa Qin Shaoyang menyukai Laut Barat, dan dia akan mengabaikannya selama dia tidak mengacaukannya. Duduk di satel emas tenun, Zheng Yitao mengulurkan tangannya dan berkata kepada Hao Ren. Mengembalikannya. Datang kepada aku ketika kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkannya dari aku. Hao Ren mengabaikan pemuda yang sombong ini. Kamu akan menyesal. Zheng Yitao memelototi Hao Ren dan berkata dengan kejam. Tidak peduli untuk berdebat dengan Zheng Yitao, Hao Ren mengarahkan Little White ke arah lain untuk mengamati situasi. Kali ini, Samudra Timur telah mengirimkan tim penatua senior, dan dia percaya bahwa 3 lautan lainnya melakukan hal yang sama. Karena Nine Dragon Palace muncul di atas East Ocean City, East Dragon Palace dapat mengirim tim yang lebih besar daripada 3 istana naga lainnya. Dia tidak melihat tim resmi klan naga lautan 4 dan menduga bahwa mereka pasti ada di daerah lain di sekitar istana naga 9. Qin Shaoyang pasti merasakan Su Han dengan koneksi unik antara inspektur, dan itulah sebabnya dia datang dengan cara mereka. Selain 4 klan naga laut, beberapa klan sungai dan danau naga besar juga datang. Di atas klan naga elemental air, 4 klan naga elemental lainnya juga mengirim tim mereka. Begitu banyak pasukan yang menghitung waktu dan menunggu kesempatan sempurna untuk masuk ke Nine Dragon Palace ketika formasi susunan pertahanan istana berada pada posisi terlemah mereka. Karena itu, tidak ada yang akan menghabiskan energi mereka untuk bertarung di luar istana 9 naga. Mereka akan menunggu sampai mereka memasukinya. Su Han, tampaknya para pembudidaya manusia sebagian besar berlevel rendah. Mengamati situasi sekitarnya dengan waspada, Hao Ren bertanya pada Su Han. Kanan. Tidak satu pun dari mereka yang berada di atas alam formasi inti, jawab Su Han. Ketika Su Han tidak menawarkan penjelasan, Hao Ren harus bertanya lagi, mengapa mereka tidak mengirim petani yang lebih kuat. Itu akan menjadi deklarasi perang jika para pembudidaya manusia di Naschen Soul Realm menunjukkan wajah mereka di bawah surga kelima. Saat ini, mereka hanya pembudidaya di realm yayasan pendirian dengan beberapa peladang di alam formasi inti. Target mereka adalah Nine Dragon Palace. Selama mereka tidak mendarat di tanah, kami akan mentolerir mereka, Su Han menjelaskan. Hao Ren mengangguk. Garis pemisah adalah surga kelima. Para pembudidaya naga dan para pembudidaya manusia menjaga diri mereka dalam kedamaian. Meskipun ada banyak pembudidaya di realm Yayasan Foundation dan Real Formation Core di sini, mereka tidak menimbulkan ancaman. Tetapi jika Naschen Soul Realm Cultivators muncul di bawah Heaven kelima, terutama di Heaven pertama yang paling dekat dengan daratan, situasinya akan berbeda.
Sudah hampir waktunya, wajah Su Han berubah serius. Juga, pembudidaya manusia di dekatnya mulai memancarkan aura mereka. Bola energi berwarna-warni secara bertahap membentuk pola. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka memancarkan esensi unsur yang berbeda. Setiap pendiri rilem yayasan pembentukan yayasan mulai bergerak di langit seperti sepotong kecil dalam permainan catur sesuai dengan esensi unsur mereka yang berbeda, membentuk formasi susunan besar di udara. Jelas, mereka sangat akrab dengan formasi array seperti itu. The Core Formation Rilem penggarap terbang ke posisi yang lebih tinggi dan mengarahkan gerakan ribuan pendiri rilem-rilem yayasan. Karena mereka tidak bisa menempatkan batu roh dan harta karun Dharma di udara, yayasan pembentukan rilem yayasan membangun formasi array dengan tubuh mereka. Hao Ren melihat sekeliling dan menemukan bahwa kelompok pembudidaya manusia lainnya telah membentuk formasi susunan besar. Setiap formasi susunan mewakili satu sekte budidaya. Dia menghitung dan menemukan bahwa setidaknya ada 56 sekte di sekelilingnya. Formasi array berkilauan mengelilingi Nine Dragon Palace seperti gambar yang melayang di udara, dan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Beberapa sekte yang lebih kecil telah mengirim semua penggarap rilem yayasan pembentukan yayasan mereka, mencoba untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk memasuki Nine Dragon Palace. Su Han, haruskah kita bergerak sekarang? Melihat sekte budidaya mengaktifkan formasi array besar, Hao Ren bertanya kepada Su Han dengan cemas. Sabar, jawab Su Han dengan dingin. Ledakan. Akhirnya, salah satu sekte budidaya membuat serangan pertama dengan formasi susunannya. Ratusan pendiri rilem pendirian yayasan bergerak bersama. Sinar cahaya berwarna-warni melesat ke arah 9 naga istana seperti laser. Ledakan. Kabut hitam yang mengelilingi Nine Dragon Palace langsung bubar sedikit. Kekuatan formasi susunan yang dibangun oleh ratusan Rilem Cultivators Foundation Establishment Foundation setara dengan serangan kekuatan penuh dari Naschen Soul Rilem Cultivator. Namun, itu hanya menyebarkan kabut tipis di sekitar istana. Sementara itu, formasi array lain mulai meluncurkan serangan mereka. Ledakan. Boom, serangan kuat mendarat di tepi luar istana 9 naga, tetapi istana masih utuh. Mereka hanya menyebarkan beberapa kabut di sekitarnya. Karena Naschen Soul Real Cultivators tidak dapat menunjukkan wajah mereka secara terbuka di bawah surga kelima, sekte-sekte harus bergantung pada sejumlah besar penggarap rilem yayasan pendirian untuk meniru serangan Naschen Soul Realivator. Di bawah serangan yang berulang, Nine Dragon Palace akhirnya bergetar sedikit. Sejumlah besar pembudidaya manusia menghemat energi kita, kata Su Han sambil melihat serangan kelompok di istana dengan dingin. Dia perlahan berbalik menghadap Hao Ren dan melanjutkan, formasi susunan pertahanan dari 9 naga Palace tidak stabil, dan celah kecil akan muncul di dalamnya. Aku akan membawa kamu melalui salah satu celah, dan kamu harus mengikuti aku dengan cermat. Duduk di punggung Little White, Hao Ren mengangguk. Ketika para pembudidaya manusia menyerang 9 naga Palace dalam kelompok, para pembudidaya naga akan mengambil kesempatan dan menyelinap masuk. Itulah sebabnya para pembudidaya naga mentolerir kehadiran pembudidaya manusia di surga pertama. Penanam naga tingkat Qian dan Kun level akan menjadi yang pertama masuk. Ledakan. Ledakan. Hampir 20.000 pendiri rilem pendirian yayasan menyerang istana 9 naga bersama-sama, dan kekuatan mereka digabungkan adalah setara dengan selusin penggarap rilem jiwa Naschen. Mereka melanjutkan serangan, mencoba memecahkannya. Sebenarnya, 9 naga istana pada dasarnya adalah ruang sumi besar. Jika formasi array di dalamnya tidak stabil, celah akan muncul. Akhirnya, sinar cahaya putih mulai bocor dari dasar Nine Dragon Palace. Bergerak. Menarik Hao Ren setelahnya, Su Han terbang menuju salah satu celah, dan Little White mengikuti. Tanpa ragu, Zheng Yitao dan Qin Shaoyang juga menembak ke arah celah terdekat. Setelah 2 serangan lagi, yayasan pembentukan rilem penggarap mengikuti Core Formation Rilem penggarap, terbang menuju celah-celah terdekat mereka. Itu adalah saat untuk memasuki istana 9 naga. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa setan bis berlari liar di Nine Dragon Palace. Akan sangat berbahaya di sana, menarik Hao Ren di belakangnya, Su Han tiba-tiba menoleh dan berkata. F***, mengapa kamu tidak memberitahu aku sebelumnya? Teriak Hao Ren. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Su Han sekali lagi. Binatang iblis terlemah di sana berada di level 9, kamu sebaiknya mengikuti aku dengan cermat setelah kita memasuki istana. Su Han melanjutkan. Hao Ren tidak tahu tentang struktur kekuatan Demon Beast. Namun, dia tahu bahwa Little White bahkan bukan level 1,
jadi dia hanya bisa membayangkan kekuatan besar dari Demon Beast level 9. Ditarik oleh Su-han, Hao Ren tidak bisa mundur sekarang. Cahaya putih bocor yang retak itu hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Esensi prasejarah yang intens menyambut mereka, dan raungan iblis bis yang memekakkan telinga. Sementara setengah dari tubuh mereka berada di celah, suara menaungi semua Demon Beast beresonansi di udara dengan tekanan luar biasa. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Seketika, binatang setan di Istana Sembilan Naga terdiam. 2 detik kemudian, raungan marah lainnya terdengar dari dalam, kalian semua, keluar dari sini. Tekanan super kuat menyebar melalui semua celah di Nine Dragon Palace. Awan putih yang menguntungkan langsung berubah menjadi warna hitam yang aneh, dan puluhan ribu pembudidaya di dekat Nine Dragon Palace diusir. Merasakan bahaya, Su-han menutupi Hao Ren dengan tubuhnya. Terlepas dari usahanya, dia, Hao Ren, dan Little White semua tertiup angin kencang dan tersingkir sejauh beberapa kilometer. Istana Sembilan Naga akan ditutup selama 500 tahun. Aku Qiu Niu. Nine Dragon Palace seukuran kota itu diliputi cahaya hitam. Berkedip 2 kali sebelum menghilang ke dalam kekosongan. 244. Dalam sekejap mata, puluhan ribu pembudidaya tersingkir dan terbang di udara seperti layang-layang dengan tali yang putus. Lebih dari setengah pendirian pendirian yayasan meninggal atau terluka parah sementara beberapa pelatih rilem formasi inti ceroboh membuat kor emas mereka rusak. Su-han melindungi Hao Ren dengan tubuhnya dan mengambil sebagian besar energi ofensif. Setelah terbang beberapa kilometer, dia menenangkan diri dan meludahkan seteguk darah. Bahkan sebagai seorang pembudidaya tingkat kian tingkat menengah, yang setara dengan Naschen Soul Realm tingkat atas, dia tidak bisa melindungi dirinya dari sebagian kecil dari kekuatan Qiu Niu. Hao Ren, yang telah terbang ribuan meter dan hampir jatuh ke tanah, ditangkap oleh Little White. Kemudian, ia terbang kembali ke Su-han dengan Hao Ren di punggungnya. Melihat darah di bibirnya, Hao Ren tahu bahwa dia terluka parah. Dia segera terbang ke arahnya di Little White dan memeganginya. Beruntung Little White baru saja naik level. Kalau tidak, Hao Ren akan mati dan tidak akan bisa membantu Su-han. Little White cukup berguna pada saat-saat kritis. Hao Ren mendongak dan melihat para peladang merengek terbang di langit. Harta dharma mereka semuanya hancur, jatuh ke tanah seperti batu. Jelas, sekte budidaya menderita kerugian yang signifikan. Meskipun yayasan pembentukan rilem penggarap tidak kuat, mereka adalah dasar dari masing-masing sekte. Di sisi lain, para penggarap alam formasi inti memiliki kekuatan tinggi dan merupakan kekuatan utama dalam sekte. Untuk sekte yang lebih kecil di surga kelima, kerugian besar dalam 2 kelompok pembudidaya ini akan menyebabkan kejatuhan mereka. Ayo kembali. Su-han menatap pemandangan tragis dan berkata kepada Hao Ren. Tanpa ragu-ragu, Hao Ren membantu Su-han ke punggung Little White sebelum naik kembali ke tanah. Dia melepaskan bola energi untuk menghindari dilihat oleh orang-orang biasa, dan mereka segera kembali ke kantor Su-han. Kembali di kantornya, Su-han mengeluarkan beberapa pil eliksir dari cincin suminya. Dia menelan mereka dan segera duduk untuk berkultivasi. Dia tidak siap untuk serangan itu dan mengalami sebagian besar kerusakan. Dengan kekuatan kultivasinya dari tingkat kian, dia bisa menghindari serangan itu. Namun, dia khawatir tentang Hao Ren dan harus melindunginya. Karena itu, dia harus terluka. Little White menyusut menjadi diri seukuran telapak tangan tanpa diminta. Memikirkan perilakunya yang sangat baik, Hao Ren mengeluarkan pil pengisian esensi dan pil pengisian roh dan memberi makan Little White. Setelah menelan pil eliksir, Su-han mulai mencerna energi dari pil dengan cemberut. Takut mengganggu kultivasinya, Hao Ren mengambil ponselnya yang ia tinggalkan di kantornya dan berjalan keluar ruangan untuk memanggil Zhao Guang. Panggilan itu dijawab setelah beberapa detik, dan suara tegas Zhao Guang datang dari telepon. Ren, bagaimana kabarmu? Kami ditendang sebelum kami bisa memasukinya. Ada banyak korban di antara para penggarap yang mencoba masuk ke istana. Bagaimana dengan para penatua dari Samudra Timur kita? Tanya Hao Ren. 2 orang terluka parah, dan 1 menderita luka ringan. Mereka semua di Istana Naga mendapatkan perawatan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, tetapi Su-han sekarang terluka. Dia sembuh sekarang, dan aku tidak tahu seberapa serius lukanya, jawab Hao Ren. Baik. Aku akan mengirim penatua Lu untuk memeriksanya. Bagaimana sih? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Hao Ren dengan cemas. Biasa. Aku telah memperkuat keamanan di sekolahnya sehingga dia akan aman untuk saat ini, kata Zhao Guang.
Hao Ren menutup telepon dengan gelisah. Kembali ke kantor, dia melihat Su Han masih berkultivasi, tetapi wajahnya tidak lagi pucat. Tak lama, Lu Qing bergegas ke kantor. Setelah melihat bahwa Hao Ren baik-baik saja, dia berbalik ke Su Han dan bertanya dengan suara rendah, "Mes. Su, kamu baik-baik saja?" "Aku oke. Meridian aku rusak, dan mereka perlu waktu untuk pulih," jawab Su Han dengan mata terpejam. "Dengan perintah Raja Naga, aku di sini untuk membawamu ke Istana Naga untuk pulih. Aku harap kamu menerima tawarannya," kata Lu Qing sopan. Su Han berpikir sejenak dan membuka matanya. Baik. Luka-lukanya tidak ringan, dan dia tidak bisa mengaktifkan Nature Essence untuk sementara waktu. Dia akan lebih aman di East Dragon Palace, untuk saat ini, jadi dia tidak punya pilihan selain berutang budi kepada Samudra Timur. "Ayo pergi." Dengan cepat, Lu Qing memimpin. Setelah menghilangnya Istana Sembilan Naga, langit yang berawan tiba-tiba menjadi cerah. Lu Qing mengantarkan Hao Ren dan Su Han ke mobilnya yang diparkir di pintu masuk gedung, dan ia mengantarkan mereka dengan cepat ke rumah Zhao Yanzi. Dalam ratusan tahun terakhir, semua pihak telah mengorganisir tim mereka untuk membobol Istana Naga Sembilan ketika itu muncul di dunia fana. Tidak ada yang menduga bahwa situasinya akan berbeda kali ini. Mereka tiba segera, dan mereka dengan cepat memasuki rumah. Zhao Guang dan Zhao Hongyu keduanya di rumah, dan bahkan Zhao Yanzi ada di sana. Dia pasti dipanggil dari sekolahnya. Di dalam kamar, Zhao Guang tampak muram. Ketika dia melihat Lu Qing masuk dengan Su Han, dia hanya memberinya senyum sopan. Dalam situasi ini, bahkan Zhao Yanzi diam. Dia menatap Su Han dengan prihatin. "Ayo pergi." Zhao Guang melemparkan pedang hitam yang tampak kuno. Ketika semua orang ada di sana, pedang itu melesat ke langit. East Ocean City tampaknya berada dalam kekacauan karena hilangnya besar pembudidaya manusia. Di darat, orang-orang biasa melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka, tidak menyadari apa yang telah terjadi kecuali perubahan cuaca. Namun, di langit, para pembudidaya manusia berada dalam keadaan panik. Acara hari ini adalah bencana bagi dunia kultivasi manusia. Relatif, pembudidaya naga mendapat lebih sedikit korban karena sebagian besar pembudidaya yang pergi ke sana berada di atas tingkat dui yang setara dengan realm level baru lahir jiwa-jiwa. Mereka jauh lebih kuat. Apakah sekte budidaya akan melakukan apapun karena begitu banyak pembudidaya manusia mati di surga pertama, kata Lu Qing dengan suara rendah di pedang. Zhao Guang tetap diam. Bagaimanapun, bencana itu terjadi di wilayah klan naga Lautan Timur. Jika budidaya sekte di surga kelima dan ke atas ingin menemukan seseorang untuk disalahkan, klan naga Laut Timur akan menjadi yang pertama memilih. Menurut perjanjian, mereka seharusnya tidak datang ke surga pertama di tempat pertama. Kata Zhao Hongyu dengan mendengus. "Kita akan membicarakannya ketika kita kembali ke Istana Naga." Kata Zhao Guang, tidak senang. Pedang besar itu berakselerasi, dan itu tenggelam ke laut dengan bola energi transparan di sekitarnya. Formasi susunan pertahanan Istana Naga telah dibuka untuk mereka, dan Zhao Guang memimpin kelompok itu ke alun-alun di depan Istana Utama dan memerintahkan Lu Qing untuk menemukan tempat bagi Su Han untuk beristirahat dan memulihkan diri. Perdana Menteri Xia berlari ke arah mereka dan menyapa, "Salam untuk Raja Naga, Ratu Naga, Putri dan..." Oke. Zhao Guang memotongnya. "Bagaimana kabar para tetua? Mereka semua beristirahat di rumah masing-masing. Kami mengalokasikan 2 pil eliksir yang saleh untuk 2 penatua yang terluka parah," Premier Xia melaporkan. "Baik. Ayo pergi dan kunjungi mereka," Zhao Guang mengangguk. Perdana Menteri Xia menerima perintah Zhao Guang dan memimpin jalan. Hao Ren dan Zhao Yanzi mengikuti mereka. Tidak peduli identitas apa yang mereka miliki di dunia fana, mereka adalah Fuma dan Putri di Istana Naga. Ini adalah pertama kalinya Hao Ren menghadiri bisnis Istana Naga Laut Timur sebagai Fuma. Mereka mengunjungi 3 sesepuh yang terluka satu persatu, dan Zhao Guang lega mendapati bahwa mereka tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Kembali ke Istana Utama, dia bertanya kepada Perdana Menteri Xia, "Di mana Su Han?" "Dia di Istana Penatua Xingyue," Perdana Menteri Xia menjawab dengan sopan. "Bawa aku padanya," kata Zhao Guang. "Ya, Yang Mulia." Perdana Menteri Xia memimpin. Mereka berjalan di sepanjang koridor berliku di East Dragon Palace sebelum memasuki istana kecil yang sunyi. Dengan jubah putih, Penatua Xingyue sedang mempersiapkan dan memasak bumbu di halaman. Prosesnya tidak berbeda dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia menggiling ramuan dengan gilingan batu kecil sebelum merebusnya dalam pot batu, dan ramuan tersebut dididihkan sampai selesai.
Satu-satunya perbedaan terletak pada bumbu yang ia gunakan. Mereka tidak dapat ditemukan di dunia fana. Yang mulia. Saat melihat Zhao Guang dan Zhao Hongyu, Penatua Xingyue berdiri dan menyapa. Yah, Zhao Guang menatapnya dan bertanya, bagaimana Su Han? Dia terluka serius. Mungkin butuh 1 bulan baginya untuk sembuh, kata Xingyue. Bisakah aku masuk dan mengunjunginya? Tanya Zhao Guang. Itu tidak perlu, Xingyue menolak tawarannya. Dia berbalik untuk melihat Hao Ren dan berkata, tapi dia mengatakan bahwa Fuma bisa masuk. Zhao Guang berbalik ke Hao Ren. Ren, kamu bisa masuk dan melihatnya. Oke. Hao Ren mengikuti Penatua Xingyue. Bepergian melalui taman kecil, Hao Ren datang ke pintu ruang samping yang tenang. Xingyue membawanya masuk. Berbaring di tempat tidur, Su Han kehilangan semangat biasanya dan tampak sakit. Jelas, lukanya parah, dan dia menahannya. Tuan, melihat Xingyue datang ke kamar, Su Han menyambutnya dengan suara rendah. Xingyue berjalan dan mengambil botol porselen dari lengan bajunya, meletakkannya di kursi kecil di samping tempat tidur. Ini adalah ratusan pil bunga kelas atas. Minumlah 3 pil setiap hari. Tanpa basa-basi lagi, dia meninggalkan ruangan. Sikap dinginnya identik dengan Su Han. Namun, Hao Ren telah melihatnya menggiling ramuan itu dengan sabar dan tahu bahwa dia terlihat dingin tetapi peduli. Dia sangat mengkhawatirkan muridnya, Su Han. Pintu ditutup dengan klik. Ruangan itu redup dan sunyi. Berbaring di tempat tidur, Su Han menatap Hao Ren dan berkata, cedera aku parah, dan aku harus tinggal di Istana Naga untuk pulih. Selama ketidakhadiran aku mengizinkan kamu untuk mengelola bisnis di East Ocean City untuk aku. Kamu akan menjadi inspektur sementara. Hao Ren menatapnya dengan heran. Sebagai inspektur pembantu aku, kamu memiliki tanggung jawab untuk mengambil alih tugas dari aku ketika diperlukan. Jika kamu memiliki pertanyaan, datanglah kepada aku. Biasanya, inspektur regional tidak memiliki banyak bisnis untuk ditangani. Tapi kali ini, para pembudidaya manusia menderita korban besar di wilayah kami, dan sekte budidaya di surga kelima dan di atas mungkin akan menemukan seseorang untuk disalahkan. Kamu harus mengawasi itu. Dia mengeluarkan liontin batu giok putih dan berkata, ambil ini. Jika berubah merah, itu berarti ada misi untuk kami, dan kamu harus datang menemui aku. Mengerti. Hao Ren mengambil liontin batu giok darinya. Su Han terluka parah karena dia menerima pukulan untuknya. Dia memiliki tugas untuk menanggung bebannya. Hal lain. Kamu harus berhati-hati dengan Xie Yujia. Ada Grandmaster di belakangnya. Inspektur regional tidak dapat menyinggung angka seperti itu. Bahkan klan Naga Lautan Timur dan Kuil Dewa Naga, markas besar sistem inspektur, tidak dapat menyinggung angka ini. Su Han berpikir sejenak sebelum memberinya peringatan ini. Bab 245. Mengerti. Hao Ren telah bertemu Grandmaster, tetapi dia menahan diri untuk tidak membicarakannya karena takut itu akan mengganggu pemulihan Su Han. Itu saja, Su Han menatapnya dan berkata dengan dingin. Oke, Hao Ren berdiri dengan malu, merasakan sikapnya yang dingin. Dia berjalan keluar dari ruangan dan melihat Penatua Xingyue sedang merebus herbal di halaman. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan berjalan keluar dari istana kecil. Bagaimana Suster Su? Melihat Hao Ren berjalan keluar, Zhao Yanzi bertanya dengan cemas. Itu tidak terlalu serius, tetapi dia harus tinggal di Istana Naga untuk pulih, jawab Hao Ren, merasa seperti dokter yang keluar dari ruang operasi. Oke. Zhao Guang mengangguk. Dia menoleh ke Perdana Menteri Xia dan menginstruksikan, jaga baik-baik Su Han. Berikan Penatua Xingyue ramuan apapun dan pil ramuan yang dia butuhkan. Ya, Yang Mulia. Perdana Menteri Xia menerima pesanan. Mendengar luka Su Han tidak serius, Zhao Yanzi merasa lega. Lalu dia bertanya pada Hao Ren dengan penasaran, apa yang dia katakan padamu? Aku tidak memberitahumu. Hao Ren meliriknya dan menutup mulutnya. Zhao Yanzi marah pada sikap Hao Ren terhadapnya, Putri Istana Naga. Bu, lihat, dia penindas. Dia mengeluh kepada Zhao Hongyu. Zhao Hongyu tersenyum pasrah. Ini adalah percakapan pribadi antara Su Han dan Hao Ren. Mengapa kamu ingin tahu? Aku, Zhao Yanzi tidak bisa menemukan alasan yang bagus. Itu tidak penting. Su Han baru saja menginstruksikan aku untuk sementara mengambil alih tanggung jawabnya sebagai Inspektur Kota Laut Timur, kata Hao Ren kepada Zhao Hongyu. Dia bisa mengabaikan permintaan Zhao Yanzi, tetapi dia harus menghormati orang tuanya. Mengabaikan pertengkaran di antara mereka, Zhao Guang berbalik ke Lu Qing.
Untungnya, Samudra Timur kita menerima sedikit kerusakan saat ini. Kamu harus menyelidiki korban dari klan naga lainnya, terutama Samudera Barat. Ya, Yang Mulia. Lu Qing menangkupkan tangannya. Zhao Guang berpikir sejenak. Setelah acara hari ini, tanah itu mungkin dalam kekacauan. Untuk amannya, hari ini semua orang menginap di Dragon Palace. Penatua Lu, kamu membantu Perdana Menteri Xia mengambil alih properti di Istana Naga. Kami menghabiskan banyak sumber daya untuk kesengsaraan surga Penatua Zhao, dan kami perlu merealokasi sumber daya yang tersisa. Zhao Guang tampak menyesal ketika dia menyebutkan kesengsaraan surgawi Zhao Kuo. Untuk membantu Zhao Kuo melewati kesengsaraan surgawi, klan Naga Lautan Timur telah menghabiskan sepertiga dari sumber dayanya, tetapi Zhao Kuo masih gagal. Ayah, kapan paman ketiga kembali? Zhao Yanzi bertanya pada Zhao Guang. Dia bepergian sambil berkultivasi. Dia akan kembali ketika dia siap, jawab Zhao Guang. Oh, Zhao Yanzi cemberut, tidak puas dengan jawaban ini. Zhao Guang tegas dengan dia sementara Zhao Hongyu adalah ibu yang penuh kasih tetapi keras. Hanya Zhao Kuo yang memanjakannya, memuaskan setiap permintaannya. Itulah sebabnya Zhao Yanzi merindukannya dan mengkhawatirkan keselamatannya. Perdana Menteri Xia, bawa Ren dan Zi ke belakang istana untuk beristirahat. Kemudian memanggil para penatua inti ke aula besar untuk pertemuan, kata Zhao Guang. Dengan sedikit membungkuk, Perdana Menteri Xia mengantarkan Zhao Yanzi dan Hao Ren ke belakang Istana Naga. Bagian belakang istana, pada kenyataannya, adalah tempat di mana semua harem Zhao Guang seharusnya tinggal. Namun, karena Zhao Guang sibuk di darat dan hanya memiliki satu istri, Zhao Hongyu, sebagian besar kamar kosong. Melintasi istana yang dingin dan sunyi, Perdana Menteri Xia membawa Hao Ren dan Zhao Yanzi ke sebuah istana kecil yang didekorasi dengan indah. Dikelilingi oleh taman-taman, istana itu sangat indah. Di tengah jalan, Zhao Yanzi terdiam kesal, dan Hao Ren tidak menawarkan untuk berbicara dengannya. Perdana Menteri Xia merasa ada yang tidak beres di antara mereka, tetapi ia tidak ingin terlibat dalam bisnis keluarga sang putri dan Fuma. Menuntun mereka ke ruang samping, Perdana Menteri Xia bertanya dengan hati-hati, "Putri, Fuma, apakah kamu memerlukan satu tempat tidur atau?" "Tentu saja satu tempat tidur." Zhao Yanzi kesal sepanjang jalan di sini. Tetapi atas pertanyaan Premier Xia, dia tersipu. Premier Xia tergagap, "Dan apakah kamu ingin satu kamar atau?" Sebagai manajer Istana Naga, dia harus mengurus semua hal-hal sepele. "Tentu saja, 2 kamar." Zhao Yanzi ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia memberikan jawabannya. "Baik. Kalau begitu putri, tolong tetap di kamar ini untuk beristirahat." "Fuma, tolong ikuti aku," kata Perdana Menteri Xia. Hao Ren mengikuti Perdana Menteri Xia keluar dari ruangan. Dia kembali menatap Zhao Yanzi sebelum melangkah keluar. Zhao Yanzi memelototinya, tapi wajahnya memerah. Saat Hao Ren melangkah keluar dari ruangan, Zhao Yanzi berkata, "Kembalilah." Dengan wajah memerah, dia menatap Perdana Menteri Xia. "Tempatkan dia di kamarku tapi jaga jarak yang baik antara 2 tempat tidur." Perdana Menteri Xia segera menerima pesanan sang putri. Hao Ren tidak bisa menahan senyumnya ketika dia melihat Zhao Yanzi. Dia tahu bahwa dia akan takut tinggal di ruangan sebesar itu sendirian. Selain itu, dia jarang tinggal di Istana Naga, dan kamar-kamarnya sangat jauh satu sama lain. Kamar tidur di istana kecil ini mewah, dan ada 2 tempat tidur. Tempat tidur yang lebih kecil adalah untuk pelayan. Di Istana Naga, peringkat Hao Ren lebih rendah dari Zhao Yanzi, dan dia menawarkan untuk tidur di ranjang yang lebih rendah dan lebih kecil. Kamar-kamar di istana terawat dengan baik meskipun jarang tinggal di sana. Perdana Menteri Xia mendapati kesunyian di antara mereka cukup canggung dan mundur keluar dari istana dengan tenang. Hao Ren berjalan ke tempat tidur yang lebih kecil dan menemukan itu dibuat dengan kayu dupa. Itu adalah perabot antik asli, jauh lebih berharga daripada perabot dari dinasti Ming dan Qing. Namun, Zhao Yanzi terbiasa tidur di kasur pegas dan merasa tidak nyaman untuk tidur di tempat tidur gaya kuno. Akan menjadi keajaiban jika dia bisa tertidur di sini. "Fuma, putri, makan malam sudah siap." Suara 2 gadis terdengar di luar ruangan. Hao Ren berjalan dan membuka pintu. 2 pelayan cantik berdiri di sana dengan piring-piring di tangan mereka. Di piring ada kotak makan cendana yang indah. "Oke." Hao Ren mengambil piring-piring. Ketika dia melihat mereka masih berdiri di sana, dia melambai kepada mereka. "Kamu mungkin kembali." Dia berjalan kembali ke kamar dan menyerahkan 1 piring ke Zhao Yanzi.
Zhao Yanzi telah dipanggil dari sekolah oleh Zhao Guang sebelum makan siang dan kemudian dia mengikuti Zhao Guang di sekitar Istana Naga. Dia kelaparan. Dengan mendengus, dia mengambil piring itu. Piring dan makanan penutup adalah masakan tradisional. Digunakan untuk KFC dan McDonald, Zhao Yanzi menemukan hidangan, tidak sesuai dengan seleranya. Dia mengambil beberapa ular untuk mengisi perutnya. Namun, Hao Ren menemukan hidangan itu unik. Dia menikmati hidangan yang dia yakin tidak bisa temukan di darat. Sementara dia menghabiskan semua hidangan, Zhao Yanzi yang tidak puas memberinya tatapan kotor. "Beri aku makananmu." Melihat Zhao Yanzi telah berhenti makan, kata Hao Ren padanya. "Apakah kamu babi?" Zhao Yanzi menuduhnya segera. "Aku bukan babi, tapi ada babi di ruangan itu," kata Hao Ren. Zhao Yanzi cemberut, "Kamu menghinaku. Aku tidak cukup berani untuk menghina sang putri." Sambil tersenyum, dia mengeluarkan Little White dari ruang tersembunyi. Saat Little White mendarat di tanah, ia melihat sekeliling dengan hati-hati. Melihat tidak ada bahaya, ia mulai berputar seperti pemain sirkus. Mengutuk. "Aku akan mengirim kamu ke sirkus jika kamu melanjutkan kejenakaan ini." Hao Ren menyenggol pantatnya dengan jari kakinya sebelum menempatkan kotak makan malam Zhao Yanzi di lantai. Mencium aroma daging dan sayuran, Little White menerkam kotak itu dan mulai melahapnya. Sekarang, Zhao Yanzi sudah tahu, babi, yang disebutkan Hao Ren bukan dia melainkan si putih kecil. Karena malu, dia memberi Hao Ren tampilan yang kotor. Seperti babi, Little White melahap makanan dalam beberapa detik. Makanan yang dibuang Zhao Yanzi tidak sia-sia. Little White membantunya memakannya. Dengan sedikit makanan di perutnya, Little White kembali hidup. Dengan senyum bahagia, Zhao Yanzi menepuk tangannya. "Little White, datang ke sini." Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis dan tidak bisa kesal lama. Selain itu, penampilan imut Little White sangat menarik bagi para gadis. Melompat tinggi, Little White melompat ke pelukannya. Zhao Yanzi tertawa. Memegang cakarnya, dia mulai bermain dengan itu, mengabaikan Hao Ren. "Hei, kapan kamu akan melanjutkan les?" Zhao Yanzi bertanya pada Hao Ren dengan tiba-tiba. "Apakah kamu ingin aku terus mengajar kamu?" tanya Hao Ren. Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya. "Aku punya banyak hal yang tidak aku mengerti. Kami akan melanjutkan sesi les besok." "Oke," kata Hao Ren padanya. "Oke." Yang mengejutkan, Zhao Yanzi mengangguk tanpa ragu. Gadis ini benar-benar jatuh cinta dengan belajar. Hao Ren menatapnya dengan heran. "Ayo kita bawa si putih kecil berjalan-jalan." Zhao Yanzi menurunkan si kecil putih dan tiba-tiba menyarankan. Dia bosan tinggal di kamar sepanjang waktu. Dia telah marah dengan Hao Ren karena dia mengabaikan pertanyaannya. Alasan lain adalah karena dia belum menghubunginya untuk sementara waktu. Setelah dipikir-pikir, dia merasa akan kesal jika dia terlalu sering menghubunginya. Little White melompat dengan gembira di depan mereka tanpa martabat menjadi singa. Tidak lama setelah perayaan untuk keberhasilan Zhao Kuo dalam melewati kesengsaraan surgawi, dan Istana Naga masih memiliki banyak hiasan di sekitar tempat itu. Setelah penyesuaian dalam beberapa minggu terakhir, Zhao Yanzi tidak lagi sedih. Melihat hal-hal perayaan, dia menjadi bahagia lagi. Little White berlari di depan mereka. Ia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan akan mencoba menepuk hal-hal yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya dengan cakarnya. Ketika Istana Naga merayakan hari liburnya, dan orang-orang akan membangun pasar sementara di sisi timur istana. Para pelayan, keluarga para sesepuh, dan beberapa prajurit yang tidak bertugas akan memainkan peran sebagai pedagang. Orang lain akan menjadi pelanggan pasar sementara ini. Itu semacam hiburan. Meskipun Istana Naga Lautan Timur memiliki banyak sumber daya, pasar didirikan untuk mencegah kebosanan karena banyak orang di istana tidak dapat naik ke tanah tanpa izin. Zhao Yanzi membawa Little White ke pasar. Karena dia jarang datang ke Istana Naga, banyak orang tidak mengenalnya, berpikir bahwa dia adalah anggota keluarga seorang penatua. Untaian lentera tergantung di dinding-dinding jalan pasar, dan toko-toko kecil serta bilik tampak cukup nyata. Itu seperti pertunjukan cosplay. Zhao Yanzi cukup betah di pasar. Dia pergi ke seorang pria parubaya mengenakan jaket katun yang robek dan bertanya, berapa harga satu batang tanghulu? TL catatan, tanghulu adalah hau berlapis gula pada tongkat. 3 sen untuk satu tongkat. Pria itu menjawabnya dengan tegas. Meskipun dia mengenakan jaket katun yang robek, otot-ototnya yang keras dan jawaban yang tajam menunjukkan bahwa dia, sebenarnya, adalah penjaga Istana Naga.
Penjaga berpangkat rendah ini tidak pernah bertemu Zhao Yanzi, dan wajar jika penjaga itu tidak mengenalinya sebagai putri. Tapi aku tidak punya uang, Zhao Yanzi menatapnya dengan muram. Yah, kalau begitu, itu gratis. Penjaga itu melunak pada keluhan imutnya. Dia mengambil sebatang tanghulu dan menyerahkannya kepada Zhao Yanzi. Tujuan dari bisnis mereka adalah untuk hiburan, bukan untuk keuntungan. Orang bisa mengambil barang secara gratis jika mereka menyukainya. Terima kasih, kata Zhao Yanzi riang. Hehe, tidak masalah. Pria itu menyeringai sebelum berteriak, tanghulu. Teriakannya begitu keras dan renyah seolah dia meneriakkan perintah. Tidak menyadari fakta bahwa dia telah melakukan kebaikan pada sang putri, dia mengalihkan pandangannya ke pelanggan berikutnya, seorang anak berusia sekitar 8 tahun. Lentera merah berjajar di kedua sisi jalan dan toko-toko dan bilik-bilik penuh dengan kerumunan ramai. Terhadap malam yang gelap, lentera yang cerah dan keramaian yang hidup memberi Hao Ren ilusi bahwa ia berada di pasar kuno di festival lentera. Dia memikirkan kegiatan liburan di darat dan menemukan bahwa tidak ada yang tradisional di dalamnya. Menggigit tanghulu, Zhao Yanzi berjalan dengan gembira. Little White menatapnya dengan mata serakah, melingkari pergelangan kakinya. Haha, aku akan memberimu satu. Dalam suasana hati yang sangat baik, Zhao Yanzi memetik sepotong dari tongkat dan melemparkannya ke Little White. Little White melompat dan menangkapnya di mulutnya. Itu mendarat di tanah, mengibas-ngibaskan ekornya dan tampak lebih senang daripada memakan pil essence replenishment. Selain makanan, gerai-gerai menjual kerajinan tangan yang dibuat secara pribadi oleh keluarga para penatua. Setiap bagian cantik, dan bahan-bahannya adalah mutiara dan batu giok yang jarang terlihat di darat. Zhao Yanzi memilih dengan cermat dan memohon 2 set dari vendor. Bahkan, jika dia menunjukkan identitasnya, dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan. Tapi itu tidak lagi menyenangkan. Hao Ren mengikutinya berkeliling. Kadang-kadang, mereka mencoba beberapa makanan ringan. Di antara mereka berjalan ke toko pakaian, restoran, rumah teh, dan pegadaian. Meskipun itu hanya pasar tradisional sementara, rasanya lebih otentik daripada yang disebut jalan budaya di darat. Zhao Yanzi menarik Hao Ren dengan dia ketika dia dengan senang hati mengunjungi setiap toko. Melihat wajahnya yang bahagia, Hao Ren tahu kesedihannya sudah lama hilang. Ledakan. Ketika semua orang terbenam dalam suasana yang hidup, seluruh istana naga tiba-tiba bergetar hebat. Musuh. Penjaga yang menjual tanghulu berteriak. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.